TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Waktunya ya tergolong paksa ya, agak longgar karena tidak sekali selesai kemudian berhenti, tapi adalah ada jenjang waktu selama kurang lebih tergantung masing-masing waktu. Kalau dulu ya sekitar 3 jam, maghrib asar 3 jam, bisa 1 jam, bisa sampai subuh mungkin bisa berapa 10-9 jam. Terus Mas. Nah, kita melakukan seminar falak ini kaitannya dengan waktu sholat karena ini bagian yang sampai sekarang masih urgent, ya, masih urgent. Di samping itu adalah bahwa kita tadi sudah masuk di era digital. Zaman Bapak Ibu panjenengan semua ketika masih muda dulu, mungkin jadwal waktu sholat hanya ada di dinding-dinding masjid dan musola atau jadwal musafiyah yang disebar ketika Ramadan. Tapi sekarang ini jadwal waktu sholat sudah masuk ke alat-alat digital kita, HP terutama, televisi, komputer dan yang lain. Kalau ini kemudian tidak kita barengi dengan pemahaman yang baik dan komprehensif atau komplit, bisa terbawa jika ada kekeliruan di dalam jadwal waktu sholat yang terbit atau muncul di alat-alat digital kita. Sudah banyak aplikasi Bapak Ibu di HP kita, atau bahkan ketika kita ketik jadwal waktu sholat di Google juga akan dikeluarkan jadwal waktu sholat tahun 2024. Nanti akan muncul banyak, ada yang untuk Kabupaten Banyumas, untuk Kabupaten Purbalingga, Tegal dan yang lain-lain. Di situ nanti orang yang tidak paham maka akan langsung menggunakan dan menganggap benar apa yang muncul di alat-alat digital tersebut. Tidak mengatakan bahwa materi yang muncul itu salah, tidak. Tapi kemungkinan ada yang salah, bisa ya. Tidak semua betul juga dan tidak semua salah, tapi kemungkinan ada yang salah ya. Termasuk nanti adalah jadwal waktu sholat yang dalam bentuk jam digital yang
nanti materinya akan disampaikan oleh Pak Juni. Beliau nanti akan lebih rinci lagi menyampaikan bahwa semua produsen bisa memproduk apa itu yang namanya jam digital. Muslim, non muslim, ada. Yang tahu materi falak dan yang nggak tahu materi falak, ya juga ada yang membuat atau memproduksi. Karena dunia ini kan bebas. Penjual yang penting ada barang dan ada yang mau membeli dan jual. Ada beberapa yang tidak memperhatikan materi yang dibuat atau jadi bahan membuat jam digital tersebut. Nah ini yang perlu maksud saya hati-hati jika program Falakiyah dari LFNU Kabupaten Banyumas di tahun 2024 ini adalah mensosialisasikan bagaimana sesungguhnya penyusunan jadwal awal waktu sholat yang tepat dan benar, agar nanti Bapak Ibu jika mendapatkan jadwal-jadwal waktu sholat atau alat-alat digital yang bidangnya adalah waktu sholat bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang kurang baik, apa yang tidak bisa kita gunakan. Gitu, gitu. Nah, ini tadi kaitannya dengan materi falakiyah. Kenapa waktu sholat ini penting adalah di samping pokok atau substansi waktu sholat itu sebagai ibadah yang makhluk dan pokok, tetapi juga untuk mengimbangi era digital tadi, di mana semua informasi bebas masuk ke genggaman tangan kita, dan itu jika tidak hati-hati, kurang memperhatikan bisa akan menggelincirkan kita. Terus Mas, kalau arti waktu sholat sebagaimana sudah maklum, bahasa artinya doa, kalau istilah adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Sudah banyak di kitab-kitab itu, teman. Nah, waktu sholat yang dimaksud kita hitung untuk dipakai pedoman, tentu sholat yang wajib, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kadang-kadang ditambah yang 3 ini, waktu imsak. Kebutuhan kadang-kadang untuk bulan Ramadan atau di hari biasa yang rutin puasa, barangkali ingin sahur di waktunya dan tidak sampai belanja ke waktu subuh. Khas Indonesia Bapak Ibu sekalian, kalau waktu imsak jarang ditemukan di negara lain, termasuk Timur Tengah. Di Timur Tengah ya adanya ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya ada imsak. Imsak ini khas Indonesia, sebagaimana khasnya orang mudik, sebagaimana khasnya halal bihalal, sebagai itu di negara lain tidak ditemukan. Nah, imsak ini khas Muslim Indonesia untuk mengantisipasi agar tidak kebablasan dalam makan dan minum menjelang fajar sebagai batas awal puasa. Ini kadang dicantumkan juga ini jadwal imsak ya, walaupun kalau tidak masalah, karena tidak terkait dengan batal dan sahnya puasa. Yang berkaitan dengan batal dan sahnya puasa ya fajar masih makan, fajar kadang masih merokok, fajar masih ngopi, itu sih batal. Tapi kalau lebih dari imsak sesungguhnya tidak batalkan ya, yang lebih biasanya kita buat antara 10 menitan sampai kepada awal subuh atau terbit fajar. Ini kalau mau yang nanti barangkali ada masih setengah batang atau masih ada setengah cangkir, imsak itu tidak apa-apa, tapi jangan terlalu lama ya. Ya kira-kira 2-3 menit tidak apa-apa. Ya, tapi jangan juga kemudian begitu makan masih sedang imsak kemudian batal terus saja dibatali seharian. Enggak, karena imsak datang tidak membatalkan puasa jika kita masih makan. Ya selang 2-3 menit tidak apa-apa diselesaikan, tapi segera menghentikan makan dan minum kita, karena kita buat jubur atau biasanya ahli falak menggunakan selang waktu sekitar 10 menit dari waktu imsak sampai waktu fajar terbit, yaitu waktu adzan subuh. Yang berikutnya juga diberi waktu terbit matahari. Terbit matahari ini sebenarnya juga tidak begitu penting jika ketika kita sholat subuh di awal waktu, gitu Pak Kiai. Nah kalau sudah sholat ketika adzan selang 5 menit pujian kemudian jamaah, ya kan
Kan nggak penting lagi waktu terbit. Ini kan penting kita yang agak terlambat. Begini tampilan ngaji sekat jam 3 turun ya, subuh nggak dengar azan. Ya kira-kira ini menjadi penting. Cek dulu akhir waktu subuhnya kapan. Kalau nanti sudah akhir waktu subuh ya bukan lagi adaan ya. Ya campur yang di bawah ini ya, jam'an ma'ad duha. Majmu'an ma'ad duha. Duha tapi kunut tapi awan ya, angel. Nah ini untuk yang barangkali memberi pemahaman atau waktu bagi kita yang tidak tepat waktu sholat subuhnya, yang kira-kira biar bisa tidak sampai keluar di waktu subuh. Ya kemudian juga dicantumkan waktu terbit. Nah itu di contoh zaman sudah ada terbit ya. Tapi belum muncul angkanya. Nanti mungkin mau dikit gitu. Yang berikutnya ini waktu duha. Waktu duha ini waktu sholat sunnah. Karena ini biasanya juga banyak diamalkan oleh muslim, maka kemudian dibuatlah waktu duha, walaupun sunat juga. Ini karena sunat tapi dibuat waktunya, yaitu setelah terbit sampai zuhur. Ada ulama yang mengatakan setelah terbit langsung, ada ulama sebagian mengatakan setelah meninggi, bahkan ada yang mengatakan nanti setelah menjelang zuhur. Jumhur mengatakan setelah matahari meninggi. Jadi tidak pas ketika telah terbit, tapi setelah meninggi setinggi tombak. Hadisnya begitu, dan nanti dipahami oleh para ahli astronomi, tingginya 4 derajat 30 menit. Hitungin Bapak Ibu. Terus mas, dasar hukumnya banyak, panjenengan pasti sudah juga paham dan maklum. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Aqimi sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masjuda dan seterusnya. Panjang dan banyak. Kemudian di hadis, terus mas, hadis Jibril ketika memberitahukan atau mengajarkan Nabi untuk melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, beliau mengajar Nabi, kemudian ada jamaah di belakangnya, kemudian diajak sholat, dan sholat waktu itu ketika matahari tergelincir, ketika bayang benda 1 kali panjang atau 2 kali panjang benda, ketika matahari terbenam untuk maghrib, ketika mega merah hilang untuk isya, ketika terbit fajar untuk subuh. Jadi dulu Nabi diajari masuknya waktu sholat oleh malaikat Jibril. Dan ini hadisnya. Tapi yang jelas dari dua dasar hukum Quran dan hadis tadi, Quran tidak ada yang rinci menjelaskan. Jadi jelasnya waktu sholat itu ya ada di hadis Nabi, ada di hadis Nabi. Dan terus apa yang harus diingat atau dipahami ketika mau menghitung waktu sholat? Ada lintang tempat, unsur tempat, deklinasi matahari, perata waktu, dan ikhtiar. Nanti mungkin Pak Juli akan lebih menjelaskan itu. Lintang dan unsur tadi sudah disinggung oleh Ketua Tanbih. Kenapa tambak maksa bisa sama dengan mundir? Apa iya misalnya Batu Raden sama dengan yang di Kemeranjen atau Sungkyu? Setiap tempat itu punya lintang dan unsur sebagai titik ordinat, titik acuan. Dan antar satu tempat dengan tempat lain atau antar titik dengan titik lain di permukaan bumi pasti berbeda. Artinya kalau kemudian acuan waktu sholat itu dengan pergerakan matahari, di mana matahari bergerak rutin terus menerus tidak ada hentinya, berarti waktu sholat sebenarnya juga harusnya rutin bergerak ya? Jawabannya iya. Saya di Subang sholat mestinya lebih dulu orang Ketan 10 detik dibanding yang di Pabuaran. Mungkin akan bergeser 15 detik dibanding di pasarnya itu mana? Purwosari dan seterusnya. Itu logika alamiah saja. Ya. Kenapa kemudian dibuat satu oleh lembaga falakiah? Dibuat satu, tapi tentu ditambah ikhtiar. Artinya satu lokasi, titik acunya setelah dihitung ditambah beberapa waktu tambahan. Untuk apa? Untuk mengadopsi, mengakomodir tempat lain agar bisa menggunakan jadwal kita. Apakah salah? Ya jadi benar, yang sudah diakomodir. Udah dibuat tambahan.
Jadi mestinya kalau hitungan pasti di Sumbang ini duhur jam 11 lebih 35 menit 37 detik, itu pas matahari di zawal, di meridian pas istiwa, menurut saya belum zawal, di istiwa, maka sesungguhnya sebelah barat kita berarti 11.3537 itu tidak bisa dipakai untuk tadi Pabuaran, tidak bisa. Dia mungkin harus sudah 35:45 detik, kira-kira mungkin sudah begitu. Tapi kita buat jadwalnya kan tidak serinci itu ya. Di jadwal waktu sholat yang kita lihat dan kita temui, pasti detiknya saja sudah kita buang, Pak. Detiknya kita buang, menitnya kita tambah 2 menit. 2 menit itu mengasumsikan berapa wilayah atau jauh seberapa daerah yang diakomodir. Yang 1 menit itu 27,5 kilo bisa dipakai. Yang 2 menit berarti 55 kilometer masuk dengan hasil hitungan kita. Sehingga jadwalnya 1 karena sudah ditambah 2 menit, sehingga wilayah di sebelah barat kita sejauh 55 kilo masih bisa menggunakan waktu yang kita buat. Implikat atau konsekuensinya kita memang agak mundur sedikit untuk menunggu kawan-kawan teman-teman yang ada di sebelah barat kita. Tapi tidak masalah, tidak mengurangi keutamaan waktu sholat karena 1-2 menit masih termasuk awal waktu. Nanti nih Pak. Jadi kenapa tadi ada lintang bujur yang disampaikan oleh Taufik itu iya betul sebagai acuan. Kalau rigid dan rigid tidak bisa dipakai untuk tempat lain. Tapi jika sudah ditambah 1, 2, 3 bahkan 4 menit, maka akan mendapatkan kelonggaran sejauh atau sebanyak menit yang kita tambahkan, sebanyak itu pula daerah luasnya yang kita akomodir. Termasuk nanti adalah perata waktu dan deklinasi. Ini juga istilah penting dalam hitung-hitungan. Tidak usah masuk ke situ, nanti diteruskan saja. Kemudian kedudukan matahari sebagai acuan waktu sholat. Ini yang harus hati-hati bahwa kapan duhur itu tiba. Disebutkan idza zalati samsu, ketika matahari tergelincir. Ada istilah dalam astronomi atau falak meridian pas, di mana matahari persis sedang berada di titik zenit atau di titik meridian, di lingkaran meridian. Ketika matahari persis berada di atas kepala kita, itu sedang berada di titik istiwa, zenit dalam istilah astronomi, dan itulah sesaat setelah ada di transit baru mau mulai masuk waktu duhur. Nah, kapan waktu duhur ketika tergelincir? Hitungan dalam astronomi itu setiap benda langit hitungannya ada pada titik pusat. Ada pada titik pusat. Matahari ada pada ketinggian berapa? Itu yang dihitung ya titik tengahnya. Bulan tingginya berapa dari ufuk? Itu juga yang dihitung titik tengahnya. Nah, termasuk ketika matahari ada di istiwa, di meridian langit, itu juga titik tengahnya. Padahal matahari adalah sebuah lingkaran, bukan sebuah titik. Gimana? Yang ada sisi-sisi sampingnya. Sehingga apa pengertian zawal ditafsirkan ulama setelah titik tengah matahari sudah bergeser sejauh piringan bagian timur yang menyentuh meridian langit tersebut. Ada yang mengatakan sih ulama, yang penting titik tengahnya sudah tidak digaris. Yang penting titik tengahnya sudah digaris. Tapi akan bertentangan dengan hadis lain di mana ketika ada titik tengah pada lingkaran meridian itu ada larangan sholat. Dan ketika titik tengah baru bergeser itu hanya hitungan detik. Tidak mungkin kalau hitungan detik dikaitkan dengan sholat kok bisa melakukan sholat. Pasti lebih dari hitungan detik. Nah, kalau kita maknai harus bergeser ketika piringan lingkaran bagian timur yang sudah ke barat, artinya yang nempel itu adalah sisi bagian timur, maka akan ada waktu sekitar 1 menit sekian detik.
1 menit sekian detik bisa lah untuk sholat. Dan sholat yang sebelum itu itulah yang dilarang di dalam hadis gitu saya. Nah, yang setelah itu baru masuk zuhur. Nanti Pak Juli akan menjelaskan 1 menit ditambah ihtiyat 2 menit khusus untuk zuhur, ihtiyatnya menjadi 3 menit. 1 menit agar matahari sudah dihitung tergelincir, yang 2 menit untuk mengakomodir wilayah di luar titik hitungan. Itu kalau jadwal yang dibuat untuk 1 kabupaten. Tapi kalau nanti yang dibuat dalam jam digital nanti Pak Juli akan menjelaskan. Kemudian awal asar, jumhur ulama mengatakan awal waktu asar jika bayangan benda terkena matahari itu sama panjangnya atau 2 kali panjang benda. Dipahami bagaimana? Kok ada standar 1 atau 2? 1 kali panjang benda jika waktu zuhur benda itu tidak membentuk bayangan. Apa iya kalau zuhur sudah ada yang bisa berbayang? Wonten. Benda yang ada di permukaan bumi ketika istiwa atau matahari persis di meridian langit bisa tidak punya bayangan, bisa membentuk bayangan. Benda tidak membentuk bayangan jika posisi matahari itu persis di zenit benda tersebut. Titik zenit itu titik atas, persis. Kalau ada tongkat, ya ditembak lurus kena matahari. Kalau kita berdiri, berarti di atas kepala kita, itulah matahari. Itu namanya titik zenit. Maka sinar yang dipancarkan matahari tidak akan bisa membentuk bayangan karena bayangan ada di bawah kaki kita. Tapi jika matahari tidak persis berada di titik zenit, dia ada di sebelah utara atau selatannya titik zenit, apa bisa begitu? Iya, karena matahari itu bergerak tidak persis setiap harinya di satu lingkaran, tapi bergeser agak ke selatan dan bergeser agak ke utara. Itu tadi yang disebut dengan adanya deklinasi, sudut pergeseran arah matahari di dalam beredar. Nah, ketika di titik zenit tidak membentuk bayangan, tapi ketika tidak di titik zenit benda, maka dia akan membentuk bayangan. Sebagai contoh, matahari persis di meridian langit, tapi dia ada di sebelah selatan saya. Karena apa? Karena deklinasi matahari tidak persis dengan lintang tempat kita, maka saya akan bisa melihat matahari berada di sebelah selatan. Tidak terlalu jauh tidak, tapi ada di sebelah selatan kepala saya. Dan itu pasti akan membentuk saya berbayang ada di sebelah utara saya. Gimana? Demikian juga berbalik jika matahari tidak di titik zenit tapi di sebelah utaranya titik zenit kita, maka juga akan membentuk bayangan kita di sebelah selatan. Kita pasti merasa yang punya rumah atau bangunan menghadapnya utara atau selatan. Suatu saat teras akan panas, suatu saat teras akan dingin. Itu artinya matahari tidak persis selalu di satu tempat dalam peredaran harian semuanya. Nah, ketika matahari ada bayangan di waktu zuhur tadi di titik zenit, maka asalnya ditambah 1 kali panjang benda ditambah panjang bayangan ketika zuhur tadi. Saya ini yang tingginya 160, ketika zuhur tidak berbayang, maka asar tiba waktunya jika bayangan saya 160 cm. Tapi suatu saat jika waktu zuhur saya yang tingginya 160 sudah punya bayangan 40 cm, maka waktu asar datang 1 kali panjang saya 160 ditambah bayang benda waktu zuhur 40 cm tadi. Berarti ketika bayangan benda atau bayangan saya 200 cm atau 2 meter. Itu kedudukan di waktu asar. Datang ya. Kemudian waktu maghrib. Waktu maghrib ini masyhur maklum ketika matahari terbenam. Kemudian matahari terbenam ini ada problem di ketinggian tempat. Apakah orang yang di pantai sama waktunya dengan yang di pegunungan? Pasti akan ada perbedaan walaupun kecil.
orang yang di dataran rendah apalagi pantai, maka pasti akan mengalami terbenam matahari lebih dulu dibanding orang yang ada di dataran tinggi. Orang yang ada di pegunungan, misalnya bukit setinggi 3.000, nggak nyampe 3.000 ya Mas, 2.000 lah, 2.000 meter, maka akan lebih lambat mengalami matahari terbenam. Jadi kalau telepon-teleponan dengan yang ada di Limpakus dengan yang di Pantai Ayak misalnya ke Bening, maghrib burung, jung wis peteng, yang di Ayak akan bilang begitu, tapi yang di Limpakus akan bilang ini masuk Adam. Itu logis, ya, karena yang di bawah melihat benda terbenam pasti akan lebih cepat. Tapi ada pernyataan di kalangan ahli falak dan astronomi begini: kalau tempat itu datarannya dataran tinggi, tapi sejauh ufuk yang dia amati juga sama-sama tinggi, maka di antara tempat ketinggian tersebut tidak perlu ada koreksi ketinggian, karena ufuk yang di sebelah baratnya juga tinggi, ufuk yang di sebelah timurnya juga tinggi. Perbedaan ketinggian tempat untuk waktu terbenam jika kemudian dibandingkan antara tempat yang ekstrim tingginya dengan tempat yang ekstrim rendahnya. Contoh, sama-sama di pantai, tapi ada menara yang tingginya 3.000 meter. Menara mana itu Pak Juli? Abu Dhabi, kan sampai 3.000 ya? Itu 900 meter ya. Artinya ekstrim tingginya dibanding dengan tempat lain. Ya, kalau ekstrim tingginya itu tidak berbeda dengan tempat lain, Limpakus dengan sebelah baratnya, ada Lumbung juga yang tinggi di sebelah timurnya, juga Meranjen yang tinggi, itu bukan perbedaan ketinggian, karena sama-sama tinggi di antara ufuk di suatu tempat tersebut. Sehingga ada yang mengatakan tidak perlu ada koreksi perbedaan tinggi tempat untuk maghrib jika sama-sama tingginya atau sama-sama rendahnya. Tapi koreksi diperlukan jika ada ketinggian atau kerendahan yang ekstrim di satu titik. Di bawah orang ada di perumahan tersebut ada menara yang tinggi 1.000 atau 2.000 meter tingginya. Nah, itu bisa dipakai. Matahari terbenam, lagi-lagi juga hitungan astronomi masih menggunakan titik tengah, sehingga untuk membetulkan agar matahari itu dianggap terbenam, ya ditambah lagi dengan separuh piringan matahari itu juga ikut turun, sehingga harus ada koreksi-koreksi. Bedanya begitu. Kemudian waktu isya ketika mega merah atau syafaqul ahmar menghilang. Mega merah ini sesungguhnya adalah pantulan sinar matahari oleh partikel-partikel langit. Jadi benda-benda di langit yang ketika siang dia terkena sinar matahari, begitu matahari terbenam dia masih memancarkan sinarnya. Itulah yang disebut dengan sinar mega merah. Lambat laun juga akan memudar dan kemudian menghilang sehingga gelap. Ketika gelap, itulah dianggap sebagai hilangnya mega merah, sebagai awal waktu isya, dan sampai di awal waktu subuh adalah terbit fajar. Fajar ini masyhur ada dua nih, ada fajar idit, ada fajar sidik. Yang dimaksud untuk memulai waktu subuh ini adalah yang fajar sidik, dan itu fajar yang kedua, fajar sani, bukan fajar awal. Karena fajar awal itu yang fajar idit, didefinisikan sebuah sinar semburat memutih yang menjulang tinggi seperti ekor serigala. Oke. Kalau yang fajar sidik itu yang horizontal, yang merata, kanan kiri, bukan yang vertikal atas bawah. Nah, itu yang fajar sidik. Yang fajar sidik inilah fajar kedua yang untuk dijadikan standar masuknya waktu subuh. Waktu terbit sama dengan matahari terbenam, bedanya kalau terbenam untuk maghrib, terbit untuk waktu akhir sholat subuh. Terus Mas. Nah, menghitung awal waktu sholat ini diawali dengan tadi menghitung merek pas kapan waktu istiwa tiba.
dasar dari meridian pas atau waktu isya ini, waktu zuhur ini nanti dipakai untuk menghitung waktu-waktu sholat lain. Karena setelah menghitung waktu zuhur, tinggal ditambah sudut waktu asar akan masuk waktu asar, ditambah waktu sudut waktu maghrib akan menjadi awal waktu maghrib, dan seterusnya. Kemudian menghitung selisih waktu bujur. Ini ada pembagian waktu di tempat kita Indonesia, ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Itu yang mengharuskan kita menghitung selisih waktu. Karena pada dasarnya ketika kita menghitung waktu sholat itu adalah hitungan per titik tempat. Ketika per titik tempat itu namanya local mean time, ya, waktu setempat. Padahal jam kita kan nggak mengenal waktu setempat. Jam kita hitungannya kan WIB, WIT, dan WITA. Itu ya, waktu tengah dan waktu timur. Sehingga jika kita menghitung untuk Banyumas, padahal standar waktu Indonesia Barat bukan Banyumas. Standar waktu Indonesia Barat di daerah Palembang sana, Pak, yang bujurnya 105, maka harus kita hitung selisihnya untuk kita kurangkan. Karena Banyumas ada di sebelah timur Palembang. Jadi kita kurangkan hasil hitungan, kemudian nanti ditambah atau dikurang dengan ikhtiar tadi. Waktu untuk berhati-hati, hasil hitungan barangkali ada yang kurang. Waktu juga untuk mengakomodir wilayah yang di luar titik hitungan kita. Agar misalnya menghitung Subang, tapi mana tadi Pabuaran, kemudian Purwasari, Karanglewas juga bisa ikut menggunakan hasil hitungan Subang. Itu namanya diberi waktu longgar ikhtiar. Terus Mas. Nah, data dan algoritma yang digunakan dalam menghitung waktu itu apa saja? Data ephemeris ya. Ada data almanak nautika, ada data Newcomb, ada model algoritma Genius, ada model algoritma Isopen. Itu untuk gambaran saja bahwa data-data yang sekarang digunakan termasuk data-data yang sudah modern, kira-kira di antara 5 ini, tapi tidak bisa kami tampilkan satu persatu dan dijelaskan detail karena habis nanti waktunya. Nanti yang akan digunakan di dalam jam-jam digital itu apa, termasuk jam digital terbitan Teknindo, ya di antara 5 data modern ini, data kontemporer ini. Terus lagi, cara mengetahui waktu sholat itu bagaimana? Bisa dengan observasi fenomena matahari, Bapak Ibu. Tapi ya ini zaman dulu ya. Zaman dulu lah, waktu bapaknya jenengan, ya mungkin atau orang tua jenengan masanya, dimana ketika misalnya mau mengetahui masuknya waktu zuhur dengan melihat becat ya Pak, yang ada di depan musola dan masjid. Ada sebuah setengah lingkaran dibuat di bangunan fondasi itu, kemudian tengahnya ditancapkan paku, di bawahnya lurus dibuat garis, menghadapnya bentuk ke utara atau ke selatan ya. Nanti jika matahari persis membentuk bayangan paku yang lurus dengan garis bawahnya, berarti dia sudah istiwa. Setelah sesaat itu bisa ada nih Pak. Ya, itu cara sederhana untuk mengetahui tadi fenomena matahari ada di tengah lingkaran siang. Nah, sekarang sudah jarang sekali itu digunakan. Maghrib, kalau misalnya keluar melihat sudah terbenam apa belum, termasuk subuh apakah sudah terbit fajar apa belum. Ini bagian dari salah satu cara mengetahui awal waktu sholat dalam bentuk observasi fenomena matahari. Tapi kayaknya sekarang sudah tidak ada lagi lah ya Pak. Duhur metu, asar metu, bayangan sudah wapat dulu. Maghrib metu, pemain masih muda. Baru rasa, angin akan dalam matahari. Kok pemain subuh kan metu di sini belum fajar. Para kober, sing sangat jagoan dan dekatan Dewi. Ya, saya mau tahu kalau masih ada suku atau apa ya masyarakat yang menggunakan fenomena matahari ketika mau sholat, mau saya observasi. Benar kan observasi. Untuk awal bulan beberapa masih pak fenomena alam Pak, kayak suku Nadir ya, kelompok jamaah Nadir. Oh, yang di Sulawesi. Sulawesi itu masuknya bulan Ramadan itu dengan melihat ombak, apakah pasang apa surut, kemudian kapan Syakban, tengah-tengah Syakban mataharinya kapan, karena setelah setengah Syakban berarti kan setengahnya masuk Ramadan. Itu fenomena alam. Kemudian yang kedua, cara mengetahui awal waktu sholat itu bisa melalui informasi dan kumandang adzan. Ya biasa yang sangat masyhur sampai sekarang ya.
nunggu adzan atau informasi dari HP atau ada adzan aplikasi ya atau kentongan atau beduk. Ini masih sampai sekarang. Yang berikutnya ini, nah ini agak rawan kalau listrik mati nggak ada adzan itu loh. Pakai WA, Pak. Ya, WA-nya dari HP. Iya maksudnya HP ada aplikasi adzan kemudian WA ke teman-teman itu yang bisa di grup sudah ada gitu. Nah bapak yang nggak punya HP nggak bisa itu buka HP tanya cucunya gitu ya. Jadi kumandang adzan ini yang paling sederhana tapi ya rawan jika listrik mati ya. Besar buka orang adzan kan setengah pintu kan mesti bingung habis waktunya buka apa belum. Kemudian menggunakan jadwal waktu sholat ya yang sudah kita terima dari lembaga falakiyah atau dari badan sabriyah atau juga yang sudah ditempel di kalender itu bagian dari mengetahui awal waktu sholat dengan menggunakan jadwal waktu sholat. Tapi saya ingin menyampaikan ada satu hal yang sangat penting jadwal waktu sholat. Jadwal waktu sholatnya kadang benar tapi jamnya kan sing ora benar kadang juga ada. Ya tadi misalnya maghrib jam 17.35 37 atau kalau di jadwal sudah dibulatkan tidak ada detiknya menjadi 35 nah ditambah 2 jam jadi 37 ya. Jam 17.37 menit di jadwal sih betul tapi jam jenengan ternyata telat berapa jam baterainya habis atau kegasikan 10 menit waduh nek kegasikan malah bakal nek telat apa jane ya cuma carry orang nggak dapat ini sunahnya Victor ya nggak dapat sunahnya buka gitu kalau telat masih mending kegasikan itu yang bahaya jadwal benar jamnya kegasikan maka harus dikoneksikan atau dicek dengan BMKG yang BMKG atau di TV atau di HP ya. Jam yang didinding loh Pak ini contohnya kan barusan tadi pertama kali mau mengisi kan tak cek dulu ternyata itu bukan cuma terlambat mati ini sekirang jam tidak bisa ya sekirang menit anak setengah jam jadi jam sangat transparan banget kira terlambat cok ternyata di sini mati di sana mati di sana gunung kita sama-sama bingung. Nah yang berikutnya lagi yang jadwal waktu sholat ya Pak nanti jam jenengan dicocokkan dibetulkan yang di dinding dengan di TV atau di HP jadwalnya sih betul tapi jamnya kata dulu biar tidak keliru disamakan dengan yang presisi. Yang kedua jadwal waktu sholat itu kadang nambahi waktu untuk daerah lain misalnya jenengan punya jadwal Banjarnegara dipakai untuk Banyumas dengan ditambah 2 menit itu ada betul ada tidaknya Pak karena hitungan tambahan itu hanya mendasarkan pada perbedaan bujur tapi perbedaan bujur tidak bisa serta-merta itu dianggap betul karena pergerakan matahari tidak selalu di tengah-tengah bujur khatulistiwa bumi padahal antar kabupaten tempat kita se-Indonesia saja agak berselisih lintangnya kalau bujurnya sih iya memang dari timur berderet ke barat tapi lokasi lintang di sebelah selatan khatulistiwa atau sebelah utaranya kan ada Jogja dibandingkan dengan Tegal itu selisih bujurnya memang bisa dihitung tapi selisih lintangnya itu kan ada tidak lurus dengan Jogja kan Tegal maka jadwal Tegal tidak hanya bisa ditambah dengan menghitung selisih bujur untuk Tegal kalau mataharinya ada di lintang selatan dengan yang ketika di lintang utara akan menghasilkan yang berbeda jadi himbauan lembaga falakiyah jangan dipakai untuk yang konversi pakai saja jadwal untuk kabupaten masing-masing saja jadi menggunakan jadwal yang dikonversi juga jangan membuatkan jadwal dengan konversi juga jangan ya kalau mau buatkan saja misalnya orang Purwokerto membuatkan untuk Banjar, untuk Purbalingga, untuk Cilacap langsung saja pakai titik lokasi koordinat masing-masing itu lebih aman dibanding menghitung Banyumas tapi ditambahkan untuk tempat lain itu rawan ada kelirunya ada betulnya tapi suatu saat ada kelirunya atau itu yang jadwal waktu sholat. Kemudian keempat bisa menggunakan alat yang ada di aplikasi HP maupun komputer maupun jam digital. Nah, nanti akan berusaha Pak Juli dari lembaga falakiyah apakah ada jam digital yang isinya jadwal waktu sholat di mana jadwal waktu sholat itu proses dan data hitungannya benar
sehingga valid untuk dijadikan acuan. Kan pertanyaannya itu, kalau jadwal waktu sholat yang di aplikasi kok tidak menggunakan proses dan data yang betul, ya jangan dipakai, kan rawan. Mending pakai jadwal yang sudah hasil hitungan manual saja, lebih valid, gitu kan? Nah, nanti data apa yang akan dibacakan di dalam jam digital yang ada, apakah prosesnya bagaimana nanti akan disampaikan, dan itu nanti apa betul apa tidak nanti kita. Kemudian yang terakhir apa? Oh yang tadi, nggak yang bawah. Oh ini tanda yang lompat-lompat jangan dipakai juga. Ada jadwal hitungnya 1, 5, 10, 15. Jangan kan bingung ya, tanggal 2, 3, 4-nya mana? Bisa jadi sama, bisa jadi beda sih. Ya kalau pakai jadwal yang full sebulan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 atau 31. Apalagi lompatnya yang bawah-bawah. Tanggal 1 dihitung, tanggal 10, tanggal 20, tanggal 30. Kita mau latihan mahasiswa kan sekolah nih. Saya kalau ngasih ujian, cobalah hitung buat jadwal 1 bulan lompat-lompat nggak apa-apa. Ya nggak lama sih, kasihan. Tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30, 3 hari saja dihitung. Nanti kalau dicek itu kok tidak berubah, pasti salah kok. 1 bulan jadwal waktu sholat pasti ada perubahan, walaupun sedikit. Tapi dalam harian itu bisa jadi tidak, bisa jadi bertambah. Hari ini bisa jadi masih sama dengan kemarin atau besok ya, tapi bisa juga sudah berubah. Tergantung kecepatan peredaran matahari dalam 1 tahun. Tapi itu rutin berulang-ulang. Dimana ada bulan-bulan yang akan selalu sama, ada bulan-bulan di mana ada lompat-lompatannya sering. Itu dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Nanti ditambah barangkali ada yang didiskusikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek aplikasi ilmu falak dan teknologi digital era 4.0 kepada beliau Bapak Julian Pangestu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para kiai, para alim ulama, para sepuh-sepuh, wabil khusus Romo Kiai Surya beserta walinya dan jajarannya, ugi yang sangat saya banggakan dan hormati, pengurus Panitia MBCNU Kecamatan Sumbang beserta jajarannya, dan juga khususon kepada lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama MBC Sumbang, Pak Wasim yang sudah menjadi panitia all out, menyediakan, menyiapkan, menyambut sampai menjadi pembawa acaranya. Luar biasa Pak Kiai, luar biasa perjuangannya di Nahdlatul Ulama. Sudah ya, alhamdulillah. Semoga hari ini menjadi semangat. Kepada para pengurus lembaga dan juga badan otonom, Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, Ibnu, IPPNU yang sangat saya banggakan, dan juga mungkin semoga dari Ma'arif bisa melekat sebagai guru Ma'arifnya, dan wabil khusus ini para ahli surga Pak, para takmir Masjid Al-Umma yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah tadi sudah diawali karena waktu Pak, kita mengejar. Insya Allah untuk acara hari ini acara yang sangat penting, seminar ataupun ngaji falakiyah Pak. Insya Allah tidak kalah pentingnya ngaji-ngaji yang ada di YouTube. Dengan ngantuk dan orang ngantuk, ngaji-ngaji yang ada di TikTok, saya bilang ngaji dulu lah ya, orang saya sing dangdutan liane.
Karena sekarang ngaji itu viral Pak. Viral. Sampai ribuan sampai macam-macam. Nah hari ini walaupun tidak seviral TikTok, tidak seviral apa nih kok YouTube, insya Allah hari ini yang datang adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Karena apa? Isunya sangat penting. Namanya Nahdlatul Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama saja sudah menjadi pewaris para nabi. Dan ulama itu ilmuwan Pak. Orang yang tahu, orang yang paham keilmuan. Lebih-lebih an-nahdlatul ulama. Wis ulama nahboh. Bangkit Pak dia. Nah ulama orang bisa ngikutin zaman. Isunya nopo Pak? Coba. Nopo isunya? Adalah menentukan jadwal waktu sholat imsakiyah di setiap titik koordinat masjid dan musola. Yang takmir masjid atau yang pengurus atau yang lembaganya dekat masjid yang belum pernah punya jadwal digital, pasti rata-rata sudah. Itu masalahnya Pak. Jadi apa enggak? Benar bukan? Ulamanya sudah ada, ilmu falaknya sampai doktor, universitasnya ada. Kenapa jadwalnya dengan konseler? Jame atau mau ngasih konseler? Ini tidak viral Pak. Ini sudah ketemu lagi PKP. Dan ngaji falakiyah ini bukan awal betul di PC Pak. Untuk ke saya untuk kesekian puluh kali. Gitu ya. Jadi isu yang saya ambil adalah bagaimana ilmu fikih yang disampaikan oleh Pak Dr. Mawardi bersinergi dengan teknologi Pak. Kalau nggak bersinergi rusak Pak. Pengen tahu? Nah, kita di dunia ini tuh apa Pak? Ibadah. Khususnya sholat. Di mana hadis Rasulullah sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, sungguh yang telah beruntung, dan jika sholatnya rusak, rugi Pak. Jangan pere-pere nek sholatnya apik, berarti kita dianggap baik amal ibadah. Nah, yang namanya bangun masjid Pak Kiai, semangatnya luar biasa. Duitnya langkah nomor serine, betul Pak? Modal 10 juta, jadinya 2 miliar Pak Kiai. Utang botan lo, konten masjid sing ngisi utang. Lunas Pak. Bapak saya takmir Pak, bapak saya takmir, jadi apal. Sahur ditimbang juta Mas. Toilet bisa jadi 1 juta Mas. Oh, kali keluwian keramik, keluwian gendeng. Itu masjid. Karena apa ini? Orang siapa membangun sebuah masjid karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Umat miliaran, umat berani nang bumi, umat satriliun nang surga. Orang ketemu Pak. Tapi gawe masjid nang dunia ketemu boten ketemu. Yakin? Jadwal sholatnya wis bener boten Pak. Mas Juli kubah saya seharga Avanza begitu Pak, buka teja saya pasang alat itu. Kubah pinten 300 juta, menaranya 200 juta. Nggih. Keramiknya esi apik, ganti maneh. Keramik putih si kotak cilik, bentuk keramik coklat seperti ini, bongkar lagi pakai, ganti maneh. Termasuk masjidnya lagi rehab. 600 juta. Jangan bodoh, kerana ini Pak sing ya Allah. Sing tak kalah. Ini kasus. Nahdlatul Ulama, ulama sing ayo kita itu hadir.
Jangan cuma siapa kita ya, siapa kita hadiri masyarakat. Sunan Bonang menciptakan beduk sama kentong. Di zaman itu belum ada Pak Kiai. Di zaman itu Sunan Bonang ya ini jam digital satelit. Di zaman itu enggak ada. Canggih, cuma sekarang tradisional. Nah ini Pak, masjid jenengan gue pertanda masuk surga atau pertanda titik-titik gue ajang pamer. Jadi gue pecut ya kayak haji anak mabrur anak mardut. Enak teman kaji lebih surga kau, memang rakan sampai sini sih. Tapi lebih larangan, jadi saya belum. Kiamat tidaklah terjadi hingga manusia berbangga-bangga dalam membangun masjid. Hadis riwayat Abu Bakar. Keramiknya pun saya. Kubai umai sepong boke sing kuning ya. Menarane Mas Juli nyoke 300 juta nggih bar bebas nang tanah. Tapi jam salat iki masyaallah di jamak langka belum pakai masjid jenengan go tanda kiamat apa go tanda esuk mundur surga. Dari ini. Mboten percaya Pak. Mboten percaya contoh mungkin. Contoh, ini kasus. Rukun Islam ada berapa Pak rukun Islam? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Syahadat sekali ucap mudah langsung muslim. Ini apa nggih? Yang kedua, sholat Pak. Jangan juga kayak orang ke masjid. Sholat dilakoni saged. Ini rukun Pak. Terus yang ketiga apa? Puasa. Wajib Ramadan. Terus yang keempat zakat. Ini masuk. Zakatnya 3 kilo. Zakatnya 3 kilo. Dilangkai langsung haji. Bahkan rukun Islam yang kelima haji saja, haji Pak nggih, wajib. Tapi kan ini tatwa ilahi sabi wong sing mampu. Bahkan kepanggil haji ben nganti utang mbak haji Pak haji. Nggih. Sing dilewati napa? Haji ben ngantrine pinten tahun? 30 tahun. Sing dilewati zakat sing dilewati pakai mung 3 kilo beras toh. Sing kelewatan zakat apa? Zakat mah dikira wong Indonesia wong melarat. Haji bae sebagai Allah ora nggih memberatkan kecuali sing mampu bedlakone utang nanti 10 tahun. Banyak kan ngantrine 30 nggih. Pak. Berapa potensi zakat di Indonesia? Cuma dan seru Pak. Berapa potensi ini Pak setahun? Miliar. Kebayang kabeh. Kira-kira setahun wong Islam zakat ngentongna 400 triliun ana pinjol apa ora? Ana wong perbankan apa ora? Tutup kabeh Pak. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, masjid itu Baitul Mal Pak. Nah karena wong utang guru di Malang bunuh diri 10 juta. Bareng karo bojo karo anak gara-gara utang tangga 10 juta. Bunuh diri sudah salah. Wong sugih melu ditarik Pak. Nah ini contoh. Kok dengan orang Farah kok mau pemanasan di situ ke orang anu. Kalau dia ini khusus. Artinya Pak, orang dilakoninya seperti ini. Sekian ratus triliun pinjol dari Cina masuk ke Indonesia. Oke, haji tak ngantri. Banyak orang bunuh, banyak orang susah. Masalah di dunia itu hanya 2,5% bagi Allah dari 100%. Ini Pak.
Di orang di dunia bisa cuma dua Pak pilihan, Arab dadi muzaki atau mustaqim. Wis pilihan ketok. 100% di dunia ini yang 2,5% hanya masalah dibagi 8 dan ada poin. Tapi nek nggak dilakoni masalah itu kira-kira. Nah ya ini siapa sih ngomong seru-seru pemanasan dulu supaya orang ngantuk. Yang saya sayangkan adalah bagaimana menentukan jadwal sholat di setiap zona, misalnya kecamatan atau ini isu yang kita angkat. Untuk apa? Memenuhi syarat-syaratnya sholat, Pak. Dikira cek hari ini, Pak, orang perlu viral, jenengan masjid ratusan juta, miliaran. Sedangkan waktu sholat itu menjadi syarat-syaratnya sholat sama puasa. RRI dan maghrib Pak, RRI Allahu Akbar jaminan jam 6. Karena ini Pak Pubus Batu Raden KTP-nya Banyumas melu mangan jelem dari ketinggiannya 1000. Sinare nang Kubah sing 200 juta sing mentorong Pak, menarane sing 300 juta ya si kesorotan matahari. Pak Kiai BC ngingil dene nang buka dan nyong KTP ini Banyumas Mas Juli RR ini adanya mangan coba dewa. Kan dokter ulama Pak, logonya Masya Allah, sia-sia Pak, ilmu yang tidak diamalkan seperti huruf-huruf neraka. Tangi Pak, tangi boten. Cukup semacam mawon, logo. Apakah orang muslim sebagai konsumen? Nah ini masalahnya. Teknologi tadi 5.0 namanya arti apa? Artificial intelligence. Putranya jenengan sekarang Pak buka laptop ngomong ngetik buat PowerPoint tugas misalnya tentang biologi ngetik dewek Pak rampung. Pengen tahu kemarin saya di Halko PPD Pak Kiai ya di handphone chat GPT AI ketik ya ini suatu saat akan viral Pak Kiai silakan nanti bukti ini belum kejadian nanti akan kejadian kemarin di Prancis ada lomba apa membuat kartun Rasulullah membuat kartun Nabi betul di kitab ada nih Pak ciri Rasulullah ada ya ada Kiai ada ciri-ciri Rasulullah yang sahih secara kitab diketik di laptop Pak, diketik di handphone Rasulullah putih tingginya sekian nanti akan ada lomba fotonya Rasulullah SAW. Ayo ada canggih boleh Pak, tapi bikin jam digital yang pakai satelit, pakai lintang lucu bukan untuk berbuat ya. Satu saat Mas, viral satu saat akan ada lomba membuat buat foto Pak, ini sudah 3D-nya. Karena dasarnya apa? Oh saya buat foto ini, gambar ini berdasarkan kitabnya ini. Ciri-ciri Rasulullah rambutnya panjang, mukanya putih, hidungnya gini, semua nanti akan diterjemahkan oleh AI, nanti akan wujud sebagai seseorang. Nanti bukan mirip-mirip, tapi bagus-bagusan, ganteng-gantengan Rasulullah. Ngapain Pak Kiai? Saya tuh bisa Pak, tapi ngetik saja nggak berani. Anak saya ini bisa ya Mas? Berani enggak? Nggak berani Pak. Ya ini, apakah Islam itu telah teknologi Pak? Apakah jadwal sholat itu jenengan beli Samsung, beli Sony ada nggak handphone merek Islam? Ada nggak? Ya, sebelum nanti kenal saya, kenalin dulu Pak. Oh, ini kita biar semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Falak Walisom. Di video kali ini, kami akan membahas tentang tokoh-tokoh ilmu astronomi Islam. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tidak terkecuali ilmu astronomi. Perlu diketahui, jika
jika astronomi merupakan salah satu ilmu tertua yang pernah diteliti keberadaannya. Sejarah mencatat jika astronomi telah dipelajari sejak zaman Babilonia, Mesir, Cina, bahkan setelah runtuhnya kebudayaan Yunani dan Romawi. Hingga akhirnya perkembangan astronomi berpindah pada bangsa Arab. Oleh bangsa Arab, astronomi berkembang sangat pesat, terutama pada saat masa kerajaan Islam sekitar abad 8 hingga 15 Masehi. Tidak heran jika banyak ilmuwan Islam yang muncul dan mempelajari khususnya ilmu astronomi. Dan berikut ini adalah beberapa ilmuwan atau astronom Islam yang mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu astronomi di dunia. Siapa sajakah astronom tersebut? Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah Al-Farghani. Al-Farghani atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Farganus di dunia barat merupakan seorang astronom muslim yang berasal dari Persia. Al-Farghani adalah astronom yang sangat terkenal di abad ke-9 dan juga seorang perintis ilmu astronomi modern. Pada tahun 829 Masehi, Al-Farghani melakukan penelitian yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang terdapat di Baghdad. Karena peralatan yang mendukung dan modern saat itu, Al-Farghani berusaha untuk mengetahui diameter bumi, jarak, dan juga diameter dari beberapa planet lainnya. Beliau Al-Farghani bergabung dalam proyek pengukuran dari derajat garis lintang bumi. Selain itu, ia juga berhasil menjabarkan jarak serta diameter dari beberapa planet yang merupakan suatu pencapaian luar biasa saat itu. Al-Farghani menulis seluruh hasil pengamatan dan penelitiannya di dalam sebuah buku yang berjudul Harakat As-Samawiyah wa Jawami Ilmu An-Nujum atau Asas-Asas Ilmu Bintang. Buku tersebut menjadi salah satu buku yang berpengaruh bagi dunia astronomi di Eropa. Tidak heran jika buku tersebut sudah diterjemahkan menjadi beberapa bahasa, salah satunya bahasa Inggris, dan berubah judul menjadi Elements of Astronomy. Yang kedua adalah Al-Badani. Al-Badani memiliki nama lain yaitu Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdullah atau lebih dikenal dengan Bapak Trigonometri. Beliau mempunyai nama latin yaitu Al-Badanius. Selain sebagai seorang ahli di bidang matematika, Al-Badani juga merupakan seorang astronom muslim terbesar di Arab. Salah satu penemuan terbesarnya selain datum terpanggil yaitu penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 25 detik. Sebelumnya, perhitungan tersebut pernah dilakukan oleh Ptolemy dengan hasil tahun matahari yaitu 365 hari, 5 jam, 55 menit, dan 12 detik. Selain memperbaiki hasil perhitungan dan menyusun baru matahari dan bulan milik Ptolemy, Al-Badani juga menemukan arah matahari mengalami perubahan. Tidak hanya itu saja, Al-Badani juga membuat sebuah kitab yang sangat populer yaitu Al-Zin Al-Sabi, dan kitab tersebut menjadi rujukan bagi para ahli astronomi di dunia barat atau Eropa. Banyak ahli astronomi dari Eropa yang berpedoman pada kitab tersebut, sebut saja Copernicus, Kepler, hingga Copernicus. Bahkan Copernicus mengaku berhutang pada Al-Badani, dan hal tersebut tercatat di dalam bukunya yang berjudul De Revo Theologicus Orbium Celestium. Yang ketiga adalah Ibnu Satir. Ibnu Satir merupakan orang yang melakukan perombakan dari keseluruhan teori geosentris yang dibuat oleh Ptolemy. Jika dilihat secara logis, Ibnu Satir menggunakan epicyclotomic atau sistem lingkaran dalam lingkaran dengan menjelaskan gerak Merkurius saat bumi menjadi pusat alam semesta dan Merkurius bergerak mengitari bumi. Ibnu Satir menemukan jam astronom pertama di abad ke-14 Masehi. Jam astronom merupakan salah satu instrumen astronomi yang berfungsi sebagai penentu lokasi dan memperkirakan posisi matahari, bulan, planet, serta bintang, menentukan letak bujur dan letak lintang. Selain astronom, Ibnu Satir juga menemukan jam matahari dan merupakan jam dengan polar aksis yang paling tua yang masih ada hingga saat ini. Kompas juga menjadi barang temuannya dengan mengambil dasar jam matahari dan kompas matematis di awal abad ke-14 Masehi. Yang keempat adalah Al-Biruni.
Astronom satu ini cukup terkenal di masa Renaissance, dan dia juga yang mengungkapkan bahwa bumi berputar pada porosnya. Al-Biruni memperkirakan ukuran dari planet bumi serta memperbaiki arah dari kota Makkah berdasarkan perhitungan saintifik dari segala arah di berbagai tempat. Al-Biruni telah melakukan berbagai macam perhitungan terkait dengan astronomi, seperti menghitung garis bintang hot, membuat proyeksi peta kartografi termasuk proyeksi belahan bumi di bintang datar, dan peneliti yang mengenai radius bumi pada magnitudo 339,6 km. Yang kelima adalah Ibnu Haytham. Ibnu Haytham melakukan percobaan dan penelitian mengenai cahaya, dan hasilnya menjadi inspirasi bagi ilmuwan lain seperti Beckel, Roger, dan Kepler untuk membuat mikroskop dan teleskop. Tidak dipungkiri, jika Ibnu Haytham adalah orang yang pertama menyelidiki mengenai cahaya, dan hasilnya penelitiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Light on Twilight Phenomena. Di dalam penelitiannya banyak membahas tentang senja serta lingkaran cahaya yang terdapat di sekitar bulan dan matahari, termasuk bayang-bayang dan gerhana. Salah satu penelitiannya yaitu mengenai cahaya fajar, dimulai saat matahari berada di garis 19 derajat sebelah timur. Sedangkan warna merah pada senja akan menghilang jika matahari ada di garis 19 derajat ufuk barat. Tidak hanya itu saja, Ibnu Haytham melakukan percobaan pada kaca yang dibakar, dan dari sanalah muncul teori lensa membesar. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai tokoh-tokoh ilmu astronomi Islam. Paham boten? Ya, oh jangan apa? Rasulullah itu lahir tahun berapa Masehi, Pak? Berapa Masehi? Ya? Berapa? 600? 500? Nah, 521 Masehi. Di tahun 800, Pak, kurang lebih 200 sampai 300 tahun, belum ada satelit, belum ada macam-macam handphone, sudah bisa ngitung diameter bumi, Pak, tokoh muslim. Sudah bisa ngitung jarak antar planet. Ketika saya sekolah, putranya dengan sekolah, waktu bapak sekolah, kenal dengan trigonometri, kalkulus, aljabar, itu tokoh muslim semua, Pak, yang punya. Rumus segitiga, luas. Adanya Toshiba, Samsung, Sanyo, Apple, satelit, pesawat luar angkasa, semua kiblatnya ke Timur Tengah, Pak, ke muslim. Kita sekarang hanya sebagai konsumen membeli saja, Pak, tidak hadir. Jadwal sholat klik, Vivo, Samsung ini dan sebagainya, mana, Pak, yang punya muslim? Itu yang menggerakkan saya. Sekarang siapa lagi? Ada keilmuannya sampai S3. Ya, tapi wong Cina pada dodolan. Enggak apa-apa, Cina enggak salah. Non muslim ngurusi ibadah muslim. Mondok be orang. Apalagi NU. Pun kenal dulu, Pak. Aduh, ya, jadi ini yang saya angkat adalah satu ilmu falak Buddha, teknologi 4.0, handphone jenengan itu, Pak, itu pati dikenal pun menjawab tadi. Nanti gonggongan wis mengarep ngasih apa-apa dari. Jadi satelit itu sudah menggunakan ini, ya. Satu. Yang kedua, yang terakhir 5.0 itu sudah dipraktekkan di Jakarta. Pabrik-pabrik yang satu ruangan ini, Pak, dulunya isinya 30 orang, 40 orang, sekarang cuma 1, 2, 3 orang kok. Punten, Pak. Makanya sekarang ingat ikut outsourcing, dengan pernah punya saudara kerja di Jakarta mau setahun, mau 2 tahun, maksimal 3 tahun, karena kan tidak ada yang menjadi karyawan, Pak, karena di sana sudah misi semua. Itu, ya. Terus salah sholat adalah salah satunya tentang waktu sholat. Mau siapa?
foto zaman lalu nih Pak, aku enteng mikir dari nasi sih. Aduh, bojo ya komplain. Namanya unik Pak saya. Kalau dia itu sulit. Namanya Yuliana Pangestu. Jaler Pak, tulen tak kemayu. Saya ya Allah, jenenge Yuliana lahir bulan Mei Pak. Akte saya itu 2 Pak aktenya. Baju banget bapak saya itu. Pertama aktenya pakai Y, Yuliana. Saya berenam saudara Pak Dr. Parwadi. Berenam saudara. Saya anak nomor 4, cowok sendiri Pak. Tapi dikasih namanya Masya Allah ngapur banget. Bayu saya Siti Nurrohmah, bapak saya itu masalahnya dari bapak saya. Bayu saya itu Siti Nurrohmah, Siti Solihah, Husnul Utami. Harapan apa nih Pak? Adik saya Rizky Khairunisa, ketiban saya Pak Yuliana. Pak ganti ora, ngomong lanang nyekel aktor pertama Pak Yuliana itu aku wis kiri-kiri. Mau bencong kayak dengan maco kayak dia, anaknya beli Pak. SMP ganti aktor mana? Iya ini diganti jetok. Ya kalau salah nggak ijazah. Niku lahir bulan Mei tahun 80 masalah Pak. Tapi saya baru sadar Pak Dr. Parwadi dari apa sih ya izin undangannya kepada Ibu Saudari Yuliana. Nanti nang Bang BRI panggilannya seru banget Pak Mauladi. Ibu Yuli, anak Pangestu. Aduh, yang beres. Terus maju, travel maning Pak. Suaminya ya Pak ya. KTP, SIM, ASIM saya. Terakhir Pak, terakhir masuk NU online banget. Ngangkat piala pendopo Banyumas bulan Desember. Dapat juara teknologi tepat guna. Kebarengan pialane akhir tahun kalau kumpulan penghargaan ibu-ibu PKK se-Banyumas. Nang pendopo, cak nang NU ada Yuliana Pangestu. Kepada juara 1 teknologi tepat guna Banyumas, Ibu Yuliana Pangestu anak Pak Bupati. Sampai 3 kali itu semua batik, peci yang aku orang bangga. Nanti pinter lu. Akhirnya dikepat disusuli sama dia. Mau koreksi itu bapak. Oh maaf ini bapak Yuliana Pangestu. Ger kabeh Pak. Perwakilan PKK sekabupaten. Laku sekamburi oh gitu. Nggak daftar ada. Siapa kita bentak ya masalah Yuliana. Dan baru kali ini ternyata nama saya memang takdir Pak Dr. Parwadi. Saya baru ditepuk, dibanggakan itu sama para ahli falak. Semuanya minder Pak. Luar biasa saya minder dengan nama Yuliana. Nyebut luar biasa, lebih-lebih dia itu. Nang lobby Pak di PBNU, lebih kudu sejam. Yuliana sih anaknya siapa? Di LTM Pak, di LTM PBNU Pak Mansur Serosi. Saya, almarhum Pak Kiai Abbas mungkin Tokaraja, dia ketua PBNU. Oh sudah bujuk, Pak Kiai kami mau jam 11 nanti duhur jam 12 sama lebu niki ayo Pak ini kayak telepon lu jero Pak ketua LTM PBNU Pak Mansur Serosi. Pak Kiai niki wong telepon saking anu Pak. Dina niki Pak. Oh Pak Kiai dana anaknya nyomblong coba bae sinten sih dan niku Yulia niku anak saya. Menyem lebu Pak sejam ya gara-gara jeneng. Saya asli aja barang pulau Pak, asli wong desa. Bapak saya takmir. Jabatan saya sekarang di Direktur PT Teknindo sama Sekretariat Teknindo. Organisasi saya pernah di Wakil Sekjen Himpunan Pengusaha Negeri Pusat. Saya termasuk merintis pembentukan Himpunan Pengusaha NU Pak se-Indonesia. Saya melantik di Kalimantan Selatan, di Sumatera, itu saya melantik. Saya dulu di Waseksinya Nasional. Ini Juliana NU itu tadi. Juliana, oh saya belum
belum pernah Pak Kiai. Kenapa kok saya bangga di Falakiyah? Karena para ahli falak Indonesia, Muslim, bahkan dunia itu ketika menghitung Pak, termasuk waktu sholat, bulan dan sebagainya, membutuhkan namanya kalender Julian. Kapan Rasulullah lahir 12 itu juga menggunakan kalender Julian. Apanya orang ngerti Pak, tapi takdir dari saya sekarang bangga orang sudah ganti oh ternyata saya urusi Falakiyah. Nah, berikutnya saya pernah di LPNU zamannya Gus Hasan, saya bisa sekretaris LPNU, terus sekarang sama beliau sebagai asisten Pak, saya asisten. Saya menyemangati beliau, modali beliau. Ayo mari di yang kayak gini Pak, kita sudah ada undangan terbaru di Pamekasan ya Pak, insya Allah. Kita kayak gini dari nasional Pak, dari Aji Barang saya berangkat, dari PCN Banyumas kita berkiprah Pak, insya Allah Ngaji Falakiyah ini kita akan sambangi FPCN se-Indonesia. Allahumma amin. Akan nanti makotone, oke? Nah, kembok, oke? Orang Ibu lo ya. Oh, kira Bapak ya. Bapaknya Juliana ya. Kembok, luar biasa. Jenenge Bapak Ahmad orang datang dulu Pak. Kemarin bangsa lagi barang. Ini Pak. Cuman tak boleh di seragam sing bangsa zaman PKI ini sapu yang hitam. Itu pendem dari ya wis hilang. Sakti loh Pak, pada zaman kuna coba dilangkai orang semaput. Jere nggih. Nah, Husni waktu di pasukan kok ya kita pun pakai cuma wis kan lho bapakne terus akhirnya apa namanya lah. Itu bapak saya Pak. Ahmad Khairuddin kurang apa muslimnya. Yang itu jenenge tambah Muhammad yang nanti pakai Muhammad Juliana Pangestu pembentuk Islam ya Pak. Nama baptis Julius. Iya. Dan Juliana sekolah kan di Pak. Wah, sangar banget nanti Mama Arif. Dia mau Banyumas Mas. Dikira keluarganya Bu Mari LKPS itu sampai PWNU Jawa Tengah itu menerbitkan majalah pakai Ma'arif Ilmu Jawa Tengah, tekan Boyolali, tekan Jepara-Pati, gambarnya nyonggeng Om Banyumas Juliana kader muda NU penemu dalam otomatis sekolah Pak. Gue meyakinkan Juliana wong NU sekolahnya mah Ma'arif Pak. Weh, kurang apa? Itu buka ke bintangnya sama gitu. Itu NU. Julian nih Pak, orang lagi haleluya orang. Ini bingung ya. Julius nih. RA-nya muslimat, M-nya Marif, M-nya Marif, SMA G. Hasilnya Ma'arif ngaji Pak. Masya Allah. Anaknya bapak saya Pak, orang mau nggak seragam Banser. Ini saya cerita saya terserah dengan. Karena bapak saya sebagai aktivis Pak Kiai bangun gedung NU, bangun TK Muslimat, sekarang bangun masjid, bangun musola. Saya pernah Pak nantang bapak saya di luar setelah nama Pak, yang dengan sekolah Ma'arif kafe sih, katrok Pak kita. Sekolah di desa Neman. Ini saya lupa Pak, saya nunggu. Mulai siji Pak. Yang pengennya ngabutin dia, saya tidak menyalahkan di negeri atau enggak. Saya waktu itu menyakan orang kenapa yang Ma'arif terus gitu kan. Naik orang Ma'arif Pak, orang ke sekolah nah. Itu kalau saya. Naik orang Ma'arif, orang ke sekolah nah. Sekolah negeri baik ya Pak, baik. Sekolah di Muhammadiyah juga baik. Cuma bapaknya nyong, naik orang sekolah Ma'arif pun orang sekolah. Tak bisa nama Pak, gitu kan. Kenapa itu kan? Ternyata setelah saya tahu ya Jul, bapak punya klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan di MTS. Pak, kita mau buka lahan baru, gawe MTS. Parah-parah ya Pak, terkenal di Aji Barang dengan proyek pasang Effendi Yusuf itu bapak saya malam takbiran pakai ngumpul zakat fitrah sekecamatan Aji Barang sekian truk didol Pak. Zakat fitrah didol masuk terus duitnya gue tuku bata semen gue bangun PGA Aji Barang Pak. Itu bapak saya
saking aktivisnya. Alasannya PGA bisa wis doyo ngarep buku kanggo print. Akhirnya disidang MBC. Baik. Oh dene ngatur Zara Fitra nggo tuku apakmu tumbas semen, pasir kan batu. Ya Allah. Sekecamatan nggih. Pirang truk kata. Bansen pulau. Gue membangun sekolah Pak, sekolahnya di MTS. Makanya pulau bilang, pulau yang lainnya silakan. Makanya nek nyoran nyokolah nak kon ma'arif doli pertanggungjawaban nang akhirat masuk. Pakai ngumpul-ngumpul ayo pada mau MTS ini buatan teleponnya sekolah ma'arif kalian salah Pak. Tapi inilah hasil sekolah Pak. Alhamdulillah karena Birrul Walidain Pak. Sekolah mepet sama kabel sih mewah. Mewah kayak sekolahnya kayak gitu semua Pak. SMA di gue SMA Ma'arif mepet sawah. Tapi alhamdulillah karena Birrul Walidain bisa diterima di 3 universitas, UNES Semarang, UNJ Jogja sama UGM. Islam Pamer Islam kuliah sama Pamer. Anaknya takmir kayak dengan takmir bawa kursi masjid. Mau background buatan Pak prestasi. Dia Pak Warsim di dinas, kenal dengan saya. Saya selalu mengarahnya selalu juara 1 di bidang IT, ya dari Kabupaten Pak selalu juara 1. Ini di Menpora juara nasional pemuda pelopor teknik tempat guna. Ini pernah kita bikin debong Pak di dinas Pak. Pong madrasah, rekor murinya di Mendiknas Pak. Bel otomatis sekolah pertama kalau kenal ini tahun 2008 1.300 sekolah Mbak SD, SMP, SMA, MA, MI, MTS, MA NU Muhammadiyah Buderan Susteran Kristen mengaku bel otomatis dari Ma'arif Pak. Tepuk tangan Pak. Jawab orang maning dikira sebagai rekomendasi artis Pak. Terima kasih nama Siri Taufik pagi pemirsa di Banyumas Jawa Tengah. Ada seorang pemuda kreatif yang berhasil menemukan bel sekolah otomatis. Keren ya, itu dong pemuda Indonesia. Nah hasil penemuan ini pun segera tercatat dalam museum rekor Indonesia Muri. Nah bagaimana bentuk bel tersebut? Berikut liputan. Rampung apa lanjut saja. Langkah makan siang sih Pak Yo. Lanjut saja ya. Setelah melalui sepanjang dan melelahkan selama lebih dari diselesaikan apa dah Pak? akhirnya kita berhasil menemukan bel sekolah otomatis. Dibuat dari komponen elektronis, bel penanda masuk, ganti pelajaran, istirahat, dan pulang di sekolahan ini memang memiliki keunggulan dan kecepatan, sehingga budaya molor dan tidak praktis tak menjadi penghambat efektivitas belajar mengajar di sekolah. Obsesi Julian setelah menemukan bel sekolah ini adalah budaya Indonesia yang tepat waktu. Pasalnya dengan merubah program, bel ini bisa digunakan di instansi pemerintahan maupun industri. Demikian laporan tim liputan Topik Sonic Jatmiko. Tidak hanya teknologi, saya mengikuti lomba pengusaha nasional Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Jawa Barat diwakili Bandung ITB. Jakarta diwakili DKI UI. Jawa Timur diwakili Surabaya ITS. Ada dari Malang, Brawijaya. Keren kabeh Pak universitasnya Pak. Ya Sumatera Utara ada dari Medan, Sumatera Barat dari Padang. Orang-orang ini makin dari ITB, UI, dan sebagainya Pak. Jawa Tengah dan DIY Pak. Rong provinsi sing makili wong aji barang Pak. Iya. Rong provinsi Pak. Menang apa kalah Pak? Wong Arif, anak kita Amir. Menang apa kalah? Tepuk tangan. Jawa kita. No. Jawa kita. No.
Saya bahas ilmuwan tadi Al-Haytham, ya, penemuan kamera pertama Pak kacamata Ibnu Haytham, Kodak, Sony, Toshiba, ini layar, ilmu kameranya Ibnu Haytham Pak. Tapi sekarang sebagai konsumen kok, bene gawe orang payu, masalah Islamnya itu ngalah bener aku gawe susah Pak orang Islam. Ngapunten gimana? Menang Pak. Ya Allah, saya makin uger. Pas kasar-kasar juga saya yang mewakili Pak. NU Pak, Ma'arif ini putrane takmir. Jadi kalau saya ngomong tadi materi, dia praktek Pak. Ini putra saya, Mardika Pangestu. Tak siapin jadi ahli robotik internasional. NU inilah Nahdlatul Ulama. Bangkit Pak. Hadir. Lu jadi pelaku, aja jadi pembeli. Ya pelaku, ya pembeli. Orang terkaya di Indonesia puluhan tahun Pak, rank 1-2, Robert Hartono dan Charles Hartono yang punya Jarum Super, yang punya rokok 800 triliun Pak. Sing nandur ya wong NU, sing tani ya wong NU, sing megawe ya wong NU, karyawane nang kudus ya wong NU, sing udut ya wong NU. Sing orang rasakan nah keuntungannya ya. Bahwa Rasulullah Nahdlatul Tujjar sebelum NU kita nggak tampil. Ini kenapa sekarang saya orang Sibang mau tampil Pak. Ngapain jual gitu? Ya. Kader nyong rasa ada kader penggerak Pak, wis bergerak saya Pak. Tambah di kader maning tambah panas maning. Tapi teriakan tok bujuk bumi aduh. Viral tok kayak orang Pak. Ya, nanti kita bukti. Ini saya di saja. Sampai Pak Said ketemu Mandira ya. Dikira Julian itu Pangestu itu keluarganya Bu Mari Elka Pangestu Pak. Orang terkaya di Indonesia sekarang Prayogo Pangestu paman saya itu. Bukan Wong Cino Pak, orang terkaya di Indonesia sekarang Prayogo Pangestu. Saya dipanggil PBB karena dikira saya itu orang non muslim. Ini penemu bel semula itu siswa Mari Pak. Akhirnya saya bikin seragam Teknindo sama logo Mari. Berdiri Mas. Sebelum ada PKP dan sebagainya, contohnya anak saya ini sudah Arab-Araban Pak. Anak saya 5, Arab-Araban semua. Ini anak pertama, Marobi Kak Pangestu. Arab dong, itu Dewi kita Pangestu. Salahuddin Adi Pangestu. Alaika Mubarak Pangestu. Indana Mazhab Pangestu. Nang Ma'arif Mas. Absennya enak sekarang Pak. Timbang saya sulit. Saking komitmennya antara NU dengan Teknindo itu selalu saya dampingan di usaha Pak. Duduk. Jadi tidak malu Pak. Tadi orang yang mengakuni NU saya tidak malu. Kayak ini Pak Said manggil itu. Lah sekarang alat ini Pak, kemarin sama Pak Dr. Marwati kita bawa ke Badan Riset Inovasi Nasional Pak. Produk NU ini Pak. Wis duwe, ya duduk. Paling ngerti tok. Siapa kita NU takonani siapa penemu jadwal pertitik digital NU gue orang ini namanya sama beliau kita sering diskusi dengan Pak Dr. Hafid. Ini ada Pak Haji Imam Hidayat KCNU, lembaga falakinya juga Pak Mawardi, ini ada Pak Misbah sebagainya. Saya riset alat ini Pak sudah 8 tahun. Dan ngambil dari Pak Haji Imam Hidayat sebelum ketua NU itu menjadi kepala kemenang di Brebes. Dodolan mobil lagi lancar, Pak mandek gara-gara jam digital itu Pak. Kenapa? Ya karena tadi Pak ini jangankan satu kabupaten, satu gedung saja tadi Pak Dr. Marwati menyampaikan 800 meter saja beda ketinggiannya, buka puasanya 3 kali. Apa ditutup lagi kawanan? Tidak tahu, lanjut. Orang Tambuk di barangnya Perpung di Jogja, tapi yang cukup mana? Kemarin Sahar datang Pak kita ke sana. NTB Mas Bagi Lombok Timur datang kita dari Banyumas ini Pak.
Jangankan satu kabupaten, satu gedung ya tadi. Oke, Batu Raden, Limpa Pupus, ngene Purwokerto, Allahu Akbar, ini mana Pak? Srengenge ndok kae kok sih. Kalau di gedung beneran, wani ngutal es teh, wani minum dawegan, ono sih Pak. Siki bobot juga kok Pak. Kita sampai kata di masjid dengan ngomong apa Pak? Betul-betul basic yang insyaallah. Nah, ini Pak, ya ada maghribnya, imsaknya, subuhnya, terbitnya. Ini ketinggian 800 saja itu sudah 3 kali buka puasa, waktu sholat maghrib subuhnya beda. Nanti kita praktek Pak. Kita praktek nanti nah, ini contoh. Ini jadi gini, ilmuwannya ada, tapi kalau nggak ada alatnya, seminarnya beliau nanti ngantuki terus Pak. Materi dengan kasih ngomong apa ya? Oh iya, meridian lah, inilah itulah. Saya itu sampai ngaji Pak. Saya tuh sampai disuruh kuliah lagi loh, nih Bapak Dokter. Mas Juli kuliah lagi, kenal sama beliau Pak Eksudin semua yang ahli falaknya saya temuin semua Pak. Saya disuruh kuliah beli ilmu Pak falak lagi. Nah ini contoh Banyumas, ini Lumbing, ini Tambak. Terus ini ada Batu Raden, ada Sumbang, ini ada Gunung Banteng. Ini saja sudah dekat dengan Gunung Slamet. Nah ini belum lagi antar wilayah. Coba Banyumas itu berdekatan dengan Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang sama Brebes. Dan kemarin ini kita sama Pak Imam Labib itu ngisi di Paguyangan. Paguyangan itu KTP-nya Brebes, melu jadwalnya Pak Kuncen, Gumelar, apa Brebes. Ayo po. Ketika Paguyangan ini Kuncen pada adzan maghrib, kondisi itu 3-5 menit loh Pak, sampai 5 menit nunggu di Brebes aja. Tapi kan KTP-nya Brebes Pak, tapi Pak Kuncen ada kondisi dari RRI Tegal Romoni. Jadwalnya bukan berdasarkan MRI Pak. Ya Allah hari ini. Nah ini contohnya, ini bintang bujurnya nih, bintang bujurnya. Ini ketinggiannya. Ini yang di PCNU itu ketinggian 72. Ini yang di atas itu minimal 800 ya kalau nggak salah di tempat wisata. Di atasnya lagi misalnya masjid. Ya Allah Pak. Dan kita mempermudah. Kalau di lembaga falaknya sulitnya minta ampun, banyak kriterianya. Tapi teknologi mempermudah saja lah kayak gitu. Ini mau dulu ya Mas? Dulu ya. Di otomatis saja, jadi teman-teman nanti lihat barang goib kita. Ini alat nyalanya hanya di jam sholat saja Pak. Berapa apa? Alatnya dengan 24 jam nyala kok. Alat tembok NU. Terus nyala sih. Oh. Ini nggak usah dipegang, nyala sendiri Pak. Dan ini ngikutin matahari Pak, sepanjang masa. Jangan kok, NU Pak, nah, syarat sah sholat ada Islam, ada berapa? Coba wong Kristen sembahyang, Julius sembahyang sah bukan Pak? Wong Katolik Julius bukan sah. Terus berakal, paham Pak? Suci dari hadas kecil. Bahkan wudhu saja ada tulisan bukan Pak di syarat sah. Tidak ada, hanya menyebutkan suci dari hadas besar dan kecil. Wudhu wajib bukan? Enggak sholat enggak wudhu sah bukan? Sama Pak, sudah masuk waktu sholat, langkah tulisannya jam digital, kalender jadwal sholat enggak ada Pak, tapi jadi wajib. Nah, terus mengarah, zaman sini kok sholat ini madhab Afrika, ampun buat dia. Sholat madhab Afrika nih kalau barat. Hati-hati loh Pak, saya dulu sufa usakal Masjidil Haram. Rasulullah saja sampai bimbang ketika sholatnya menghadap Masjid Al-Aqsa. Rasulullah sampai akhirnya kata Gus Baha kita katakan duhur itu turun waktu sholatnya ada yang 2 rakaat menghadap Aqsa, 2 rakaat menghadap Mekah. Tidak ada Mekah dengan yang ada di Afrika baik repot. Oke. Nah, alat waktu sholat Pak, ini khusus waktu sholat, ini bencet jam ini. Lah ini temuan ahli falak di tahun 800-an Pak. Tadi yang para ilmuwan itu. Dan ini tidak hanya di orang Islam dipakai untuk waktu sholat, di zaman Romawi, Persia menguasai dunia untuk jam. Jadi langkah jam dinding, langkah jam tangannya, ini Pak, jam matahari.
Islam menemune. Begitu dikasih yo dadi saya kok langka sing dadi al-waqti anasan apa mboten nonton Pak. Mending tuku wae. Lah jam matahari sing mau ning waktu sholat siki hebat maning dadi wisata, wis jaman viral. Kayak jadwal sholat Pak, jam sholat siki man Gunung Kidul pantai dari foto-foto jam sholat digital dan itu Pak. Jam waktu sholat sore tadi yang biasa ke masjid, biasa ngarep masjid, masjid jami uang membantu parkiran mau dulu seorang muat mas duit mas duit dari akhirnya disikot ke selang Buddha kita pindah hari tempat bisa ini oke. Nah terus perkembangan berikutnya ada namanya jam kalender dari Kemenang. Tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ada ikhtiatif pengaman, maka Kemenang dari Sabang sampai Merauke termasuk Gorontalo itu mencetak namanya kalender, tapi bukan per titik Pak. Itu yang jadi masalah. Karena belum ada sarananya. Makanya saya rubah. Kalau di negara maju orang kayak saya sudah dipanggil Kemenang Pak. Mas juga ada penemuan. Saya yang dipanggil yang di Surabaya. Kalau di Indonesia Raya enggak seperti itu. Ngemis Pak dari bawah sampai atas. Untuk diakui. Itulah Indonesia. Nah ini Pak. Sudah jadwal Januari sampai Desember cetak mengkolek kuasa nyetak mani. Bedanya apa sih Pak? Kemenang itu Januari sampai Desember nyetak mengkok puasanya yang Maret ya nyetak Maret. Oh puasanya yang bulan Mei nyetak Mei. Puasanya yang September bulan September. Bedanya nopo Pak? Gini nopo nggih? Jenengan mesti melu-melu baik karena pas sing hati-hati Mas. Oh berarti 11 bulan orang hati-hati. Sing hati-hati kok puasa. Nah ini kira-kira. Nah berikutnya era titik nol yang ada di gadget, yang di handphone seperti ini sudah banyak. Ya, seperti ini. Termasuk arah kiblat Pak. Padahal ada, dengan sepeda banget kok. Arah kiblat nggih, gawe masjid nganggo handphone Pak arah kiblat. Hati-hati Pak. Jadwal sholat gue nganggo HP nek Apple sing regane 20 juta Pak. Paham? Kudu masalah regane. Kudu masalah mereknya Samsung. Kudu masalah Xiaomi Vivo. Arah kiblat yang sebenarnya tetap ukurnya harus di tempat, harus pakai satelit. Coba pakai handphone yang sama Samsung A. Masuk ke lapangan Pak. Aplikasinya pakai aplikasi MUIS nggak apa-apa. Mulai dari ini ada Pak. Silakan tarik benang di mana di lapangan. Urung nanti Mekah Pak. Ketemu. Begitu juga yang menggunakan jadwal sholat menggunakan handphone. Dasar lintang bujurnya itu berdasarkan sinyal. Ini bahwa al-jabbar, kalkulus, trigonometri, mukaitam, al-farhani di kemer Islam di mana? Di aduh, banget Pak, mereka itu muji kita Pak. Islam, cuma orang belum Islam. Hidayahlah kita yang di sini kita harus tampil kembali. Dulu kita mau ngasih dunia. Makanya saya nggak begitu heboh. Saya prihatin dengan Gaza hari ini. Kita tuh perhatian Pak. Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan Romawi, teknologinya sama nih Pak Dr. Maladi. Nah sedikit teknologinya ya Allah Islam bunuh diri kok. Cara matinya mau akan bunuh diri. Tidak ada yang teknologi. Nah ini oke, lanjut di Muslim Pro atau apa? Nah ini ya ini sudah merebak di mana-mana. Jinopong nggih. Dengan waktu tumbas takon mboten Pak, ke jadwal ngendi Mas? Takon mboten takone mureng gak dengan iku. Masyaallah. Kok Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, betul? Tidak bisa nulis. Quran surat pertama surat nomor Al-Iqra disuruh baca. Kita agama Islam saja Rasulullah dapat pertama wahyu suruh baca, suruh berilmu. Nah ini jadwal digital. Beda orang beda orang jadwalnya. Nah, jangan jadwal digital nanti anak gambar Mekah ini sok kan. Jamin cilik banget. Saya tanya, ada nggak tempat untuk gambar masjid dengan? Ada nggak Pak?
gambar Mekah, gambar Madinah, gambar Aqsa, wis apik sokek ya berarti jadwal. Ini akeh apa ora di Google banyak Pak. Sing 500.000, 800.000, 10 juta, sing 15 juta. Kayak Mas Juli, Masjid Agung Kebumen tuku 15 juta. Jangankan jam sholat ini Pak, jamnya be orang pas kan jam. Tokopedia kata Pak, gini apa nggih? Online nih teknologi, Shopee ada, Bukalapak ada. Nahdlatul Ulama punya lembaga Falakiyah, Muhammadiyah ada lembaga kaji Ormas Islam, Kementerian Agama ada, jadwal sholat ngasih ngontrol bahasa Indonesia. Nah ini yang TV terbaru, ini kan buat TV Pak, ini TV, bisa kalau internet, bencang gitu kan aplik. Biasanya Islam jemput akan sih nganggo TV Pak. Gue supaya siaran Islam Mekah, pokoknya siaran langsung Mekah jamnya valid. Nah sekarang ada namanya pencuri tapi orang nyolong maling Pak, gitu nyolong motor Pak, nyolong data. Kemarin KTP kita di hacker. Bahkan Pak namanya Videotron. Videotron paham? TV senang di jalan, kayak bisa dicolong datanya Pak dari video porno Pak. Wis, aneh filmnya. Jenengan kalau punya jam digital, sing online, hati-hati Pak, segera dimatikan. Allahu Akbar di hacker. Yang nang iklan satu website. Pas lagi di website, lah pas dinyalakna film Allahu Akbar. Yang si yang gugur, minggar. Yang sudah kadung beli online, matikan Pak online-nya. Bisa di hacker. Jangankan jam digital dalam bentuk TV gambar, Videotron TV. Wong jam digital sih dalam bentuk tulisan kayak gini saja sudah ada yang dihacker. Jadi tulisan wali kota wali kota Bekasi Bobrok itu tahun kemarin di Banten Pak. Jadi running type itu dibobol. Bahkan Pak, jadwal digital kita nih Anak Agung Dwi Arsana NU Ansor apa Muslimat disunat urung Pak. Jangankan Muslim, jangankan ngaji Pak, jangankan tulisan 8 tahun. Orang dodolan Pak, gawe jam digital beliau deh. Sedangkan di dunia pendidikan, pondok pesantren S1, S2, S3 malah ada lah wong Hindu kok bisa dodolan. Ketemu lagi dengan Dwi Arsana. Kali ini kita akan membahas tentang jadwal sholat atau jam sholat. Oke, apa ya? Penutup ya Pak ya. Wong Hindu baik. Semuanya nang sholatnya sudah wireless, alias tidak menggunakan kabel untuk dapat mengupdate tulisan maupun jadwalnya. Jadi kita akan langsung aja bahas jam sholat di belakang itu. Oke, sebelum mulai, apakah kalian masih ingat dengan jam sholat Dwi Arsana yang sudah saya posting di video sebelumnya? Oke, waktu tersimpan. Kalian bisa lihat nanti akan muncul mungkin ini bisa berkumpul dan pasar Pak. Kalau akan selesai, UIN Sayu Pak Dokter bisa mampir di Denpasar. Juga ada jam sholat yang itu dibanding